Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berada di studio rumah kita di Cibubur. Kita hari ini menandai dimulainya Indonesia Initiative. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu kelompok grup God Bless, yang mana lebih dari 5 dekade bermusik, mengalami pasang surut dan berbagai tantangan yang tentunya tidak mudah. Ya, misalnya dalam kejenuhan berkarya, ego masing-masing, salah konsep dan sebagainya. Namun pada kenyataannya kelompok God Bless dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Terbukti dari sampai pada usia sekarang ini pun masih tetap produktif, masih tetap eksis, bahkan karya-karyanya itu relevan. Maka dapat dikatakan kelompok God Bless adalah kelompok yang lintas generasi, ya. Lintas generasi. Saya menyebutnya grup 7 zaman, loh ya, 7 zaman, keren banget. Maksudnya gini, dari zaman Pak Harto, ya, dari zaman Pak Habibie, dan seterusnya sampai sekarang itu sudah 7 zaman mengukir prestasi. Nah, di sini hadir bersama kami di sini adalah 3 senior God Bless, ya. Dimulai dari Bapak Ahmad Albar atau kita panggil Mas Ye di sini. Apa kabar Mas Ye? Alhamdulillah. Kemudian senior tapi rambutnya tetap hitam, yaitu Mas Yan Antono. Nah, bagaimana Mas Ye? Dan maestro di sini keyboard adalah Mas Abadi Susman. Luar biasa. Apa kabar Mas Abadi? Kecuali yang jelek semua baik. Alhamdulillah. Dan 2 junior yang lintas generasi, ada Mas Fajar Satria. Mas Satria Satritama. Satritama Nah, itu kan? sering keliru tuh. Namanya aneh memang, Mas. Iya, kemudian Satria Utama. Oke. Kemudian ada Mas Jedili. Siapa namanya? Arya Nama Setiadi. lengkap. Mas Arya Setiadi adalah pemain bass. Ya. Ya, Mas Satria. Oh, gitu ya. Iya. Ceritanya begitu. Jelas di sini Mas Satria Utama ini galaknya sama dengan Neil Peart, ya, itu ya, main drumnya Rush seperti itu. Tapi hari ini kita bukan bicara musiknya, tetapi bicara toleransi, kebersamaan dan leadership. Bagaimana sih resepnya God Bless bertahan bermusik sekian lama dengan pasang surutnya faktor-faktor eksternal maupun internal, sehingga bukan saja eksis tetapi tetap produktif dan berkarya. Kami persilakan siapapun yang mau menjawab, monggo kita dengar. Masih ya duluan? Oke, Ya. baik. Saya rasa ini sebuah anugerah kali ya. Dan kita sendiri nggak menyangka bisa sepanjang umur ini, ya, bisa melewati percobaan segala macam nih yang kita hadapi. Ya, membuat kita lebih tenang aja kayaknya menghadapi itu semua. Pasti ya semua grup telah mengalami masalah, ya kan? Dan God Bless pun banyak sekali masalah besar, dari misalnya awal-awal ditinggal oleh dua anggota ya di situ, dan banyak lagi kesulitan-kesulitan yang membuat kita sempat vakum. Tapi bersyukur semangat kita masih tetap ada dan berkumpul lagi tetap dan menjalani tugas masing-masing, itu aja.
Iya, iya kayaknya masih udah cukup panjang ya. Kalau saya boleh dibilang dari dulu saya lihat God Bless itu cita-cita saya itu untuk ketemu ya. Nah, ya, God Bless lahir tahun ini ya, 73 dan saya baru ikut tahun 75. Berarti saya sebetulnya udah 52 tahun di God Bless. Ya. Dan menurut saya God Bless itu bukannya hanya sebuah band. Menurut saya itu keluarga besar. Jadi merupakan keluarga besar. Dari Keluarga besar. para istrinya, mungkin anaknya ya itu saling menghormati itulah. Makanya mungkin ya, satu-satunya jalan God Bless bisa sampai sekarang ya itulah apa? Iya, kekeluargaannya Kekompakan dipupuk. ya. Iya. Yes, Oke. yes. Mungkin Mas Abedi mau nambahkan? Apa aja? Silakan. Ya, membual aja ya. Yes, please. Ya seperti dikatakan Mas Ye, ya Mas Yan. Saya kira kesemuanya ini atau keberhasilan God Bless sampai sekian ini itu menurut saya itu adalah hubungan batin. Jadi bukan saja kita teman atau partner kerja, tapi antara batin kita itu juga harus akrab, harus ya kita sudah merasa bersaudara. Apalagi manajemen God Bless sudah mengumumkan melibatkan keluarga. Jadi kita sekarang jadi keluarga besar. Dan ibu-ibu juga harus bertanggung jawab atas kedisiplinan suami-suaminya. Yes. Apalagi saya. Jadi semua God Bless sekarang ini udah bukan lagi grup band ya, tapi sudah tim keluarga besar. Ya itulah kira-kira saya kira dengan batin itulah kita makin lama makin erat, dan tugas utama kita sebagai seniman yaitu berlatih dan berkarya. Yes. Itulah tugas utama kita. Jadi tentunya kita nggak mungkin sendiri. Kita waktu berdoa selalu kita serukan one for all for one. Bagus. Yes. One for all for one. Mas Yeay. Keti. Rasanya baru lengkap kalau generasi mudanya juga kita dengar pendapatnya. Karena kita baru saja kehilangan basis daripada God Bless, Mas Doni Fata, tapi segera bisa diatasi karena ada generasi muda yang qualified untuk melanjutkan. Silakan, mungkin di sini Mas Satria Utama dulu ya. Silakan. Ya, saya dan Arya bisa dibilang beruntung ya Mas ya. Kita bergabung dengan God Bless sudah di masa yang kita anggap bahwa mereka sudah mencapai kematangan dan kedewasaan dan kebijakan dalam sebuah grup. Kita join tahun 2012 ya. Walaupun pada waktu kita gabung awal-awal tentunya ada beban ya. Ini kita kalau salah dimarahin apa dipecat langsung. Namun ternyata berjalan latihan enggak. Ya tentunya di awal kekompakan, keselarasan dalam bermusik ini hal teknis yang mungkin sering menjadi konflik ya di suatu band. Apakah kita tidak hafal atau kita belum menguasai, itu sering menjadi ya di band-band tuh umum ya, menjadi perdebatan bahkan perselisihan. Namun ternyata kita melihat bahwa mas-mas ini sudah sangat dewasa, sangat bijak, sangat wise, membimbing kita, oh harusnya begini, gini. Nah itu membuat kita merasa lebih safe bisa dibilang pada awal ya. Apalagi iya. Padahal waktu kita pertama gabung lagunya itu berat Mas. Anak Adam, sesat, yang kadang membuat kita bermain tersesat.
mesti kita hafal. Kita udah keringetan dulu. Udah keringetan, ngafalin aja susah. Musisi. Tentunya itu kan menjadi beban kami. Ternyata mas-mas ini sudah sangat kebijakan itu membimbing kita yang muda-muda, membuat kita ya akhirnya bisa kompak, dan untungnya nggak tahu ya mereka puas atau gimana sampai sekarang kita diajak. Nah, selama kita bergabung di God Bless, kita merasakan bahwa dalam keseharian, tidak dalam bermusik saja, bahwa ini memang ada ikatan keluarga yang sudah sangat kental. Kehangatan dengan berbagai watak dari God Bless, wataknya Mas Doni, wataknya Mas Abadi yang suka kuliner, nah wataknya Mas Ian yang cerewet, ayo. Dan Mas Iya sebagai bisa dibilang leader adalah yang menyatukan kita. Semua itu mungkin itu yang membuat God Bless bisa bertahan sampai dengan berapa tahun Mas? 53 tahun. Sepertinya itu ya, itu yang memang sulit. Kami yang lebih muda kadang egonya juga suka nggak sabar gitu. Kalau misalnya Arya nggak hafal atau apa. Tapi saya 70, Arya? Saya 67. Saya masuk ke God Bless kan karena rekomendasi Fajar. Jadi saya dulu sebelum di God Bless itu sering ngajar. Iya. Ini pengajar juga, bukan cuma sekolah musik, kursus, kampus juga di IMI waktu itu ya, master kelas. Jadi udah gitu dia di endorse sama, saya di endorse Baris. Kita sama-sama klinik tour. Jadi kalau saya sama Fajar, saya udah hafal di stylenya dia kan. Terus saya nanya ke Rocky, rekomendasi Fajar. Saya cuma mikir, wah Fajar ngasih PR nih. Tapi jujur, maksud saya gini, Mas Don, God Bless tahun 73 didirikan, saya masih SD kan. Saya masih SD, waktu dulu ada di tengah-tengah majalah Aktuil, itu kan ada poster. 70-an, itu kan saya robek itu posternya. Poster yang kan selalu di tengah majalah itu jadi poster di kamar saya. Ada banyak malahan. Ada yang lagi di panggung, ada yang lagi di tim, foto di tim, dan ada yang lagi pose gini, ada semua. Ada yang satu-satu saya. Cuman karena waktu itu 80 awal ya posternya udah kemakan sama dindingnya juga, udah hancur. Iya, jamuran, cuman kertas saya tempelin sama paku payung doang, jadi nggak saya frame nggak. Jadi maksud saya dari kecil saya udah ngelihat jenderal-jenderal ini di kamar saya. Jaraknya jauh, saya dari Surabaya, kayak nggak terjangkau gitu loh. Wah ini komandan-komandan ini jauh di sana di Jakarta. Saya di Surabaya di daerah Juanda kecil. Bahkan saya juga ngefans sama Fajar karena saya dulu kan drummer. Saya sama waktu itu saya masih ngedramin Bang Uco Arhab almarhum. Uco Aka. Tahun 90 lah. Nah, saya waktu saya masih ngedram, ini yang saya lihat nih. Yang saya pelajarin ini. Iya, saya ngeliat Fajar juga. Aduh, gimana? Enggak, belum nyampe ke situ. Iya, jadi ngelihat God Bless bapak-bapak dari poster waktu saya masih kecil. Begitu saya udah gede, saya ngelihat Fajar, saya cuma berpikiran gimana ya ketemu orang-orang ini, caranya gimana itu, karena saya nggak kepikiran mau ketemu. Kepikir banget. Oh, gitu. Cuman kan karena saya di Surabaya, saya nggak ada planning someday ketemu enggak. Iya. Nah tiba-tiba Fajar rekomendasi saya tahun 2012 bareng. Ini udah sama-sama ngajar musik nih. Sudah 2012. Kemudian saya masuk, Fajar menggantikan Mas Yaya. Iya. Saya menggantikan sementara Mas Doni Fata karena sakit, kurang pasang ring. 7 bulan atau 6 bulan gitu. Nah, cuman begitu Mas Doni udah recover, balik lagi. Saya sama band saya terus Mas Doni lagi. Kemudian 2021. Nah, ini yang agak intens saya. Mas Doni kadang main kadang enggak, lebih banyak enggaknya gitu kan. Cuman kalau saya sering ditanya sama teman-teman atau murid, ya kalau murid nanya, Pak De, saya dipanggil Pak De sama murid. Pak De gimana Pak De main sama God Bless 2012? Saya bilang ini yang saya jadi sasaran ini. Tahu itu Pak De Fajar itu, aduh. Mending kalau God Bless lagunya gampang, ini susah-susah lagi saya.
Udah gitu kan saya nanya, Jar, song listnya apa? Saya lihat, wah mati aku. Ada mau udah, pokoknya ini gimana nguliknya. Jadi saya cuma berani nanya-nanya ke Pak, susah karena kan drum kan tanpa notasi. Iya. Saya ada notasi, agak susah nanya ini notnya bener apa enggak kan? Agak enggak relevan kan? Iya. Terus saya juga belum terlalu deket sama Mas Ye. Sungkan. Sasaran saya Fajar. Iya. Diskusinya saya Fajar. Yang ini gimana Jar? Karena emang kalau drum sama bass itu kan rhythm section. Yes. Jadi emang kita secara ritmik itu nempel gitu ya. Iya. Nah saya nanyanya Fajar, terus Iya. kebetulan saya sering tur sama dia berdua kan klinik. Iya. Udah begitu pertama latihan waktu itu Java Jazz ya. Itu event pertama kita ya sama God Bless. Nah pada saat kita latihan, saya ngeliat bapak-bapak ini. Iya. Kalau maksud saya mereka itu sebenarnya pengajar yang mereka nggak nyadar bahwa mereka itu pengajar. Oh, iya. Jadi maksudnya ya kayak tadi Fajar bilang kalau kita ada kesalahan dikit segala macam, mereka lebih cenderung ngebangun, bukan ngekritik, bukan. Iya. Jadi kayak Improve ya. mengimprove. Jadi tadi yang saya bilang kita kalau ada salahnya itu sama mereka ini dibikin nyaman. Dibetulin. Jadi ya kalau saya simpulkan saya sama Fajar itu kayak dari awal emang udah dirangkul. Jadi kalau kayak Mas Ian misalnya bilang udah nggak usah takut salah. Iya. Aku sendiri juga kadang-kadang keliru kok. Iya. Itu kan bikin kita nyaman kan. Nyaman dalam artian bukan kita berpikiran yang punya lagunya salah, masa kita enggak, bukan. Iya. Nyamannya Udah adalah stres, ya. padahal pada saat Mas Ian bilang gitu, Mas Ian nggak pernah salah. Oh iya, perfeksionis. Jadi pura-pura salah supaya saya nggak takut, supaya Fajar nggak takut. Iya. Saya lihat aku aja sering lupa yang mana Mas, sampai ingat semua gitu loh. Akhirnya terus saya kadang nanya Mas Doni Patah beberapa yang krusial, nada-nada yang ya mungkin karena audionya zaman dulu ya untuk notasi agak susah kan Mas. Jadi saya ke Mas Doni, ini saya bener nggak sih notnya kayak gitu. Jadi Mas Doni pun juga ya ini kayak itu notnya gini-gini, tapi saya serahin ke Arya aja. Nah itu Mas Doni seperti itu. Iya. Cuma saya bilang nggak berani Mas. Iya. Jangan diserahin ke saya. Saya berusaha ya juga sama Fajar sebisa mungkin ide-ide kita ini jangan sampai ngerusak aransemen utama dari lagu tersebut kan. Ya kita mungkin ngasih pernik-pernik sesuai style kita nggak apa-apa. Tapi kita kasih style-style sisipan-sisipan yang mas-mas ini nggak nyadar. Sampai sekarang nggak ada yang nyadar. Kalau saya main ini saya giniin, Mas Ian kok diem aja. Berarti Mas Abadi kok diem aja ya saya terusin. Mau marah nggak ada waktu. Terus apa kalau dibilang semenjak Mas Doni nggak ada, saya bilang yang ya menurut saya pribadi sih nggak ada yang bisa ganti Mas Doni karena Mas Doni kan salah satu signaturenya God Bless. Iya. Mau sesangar apapun basis itu nggak mungkin lah. Nggak. Ada yang nggak bisa dari Mas Doni yang ya saya ngikutin dari SD ya. Ada yang nggak bisa diganti. Iya dong. Enggak. Cirinya Dan saya juga nggak berani kalau disuruh ganti saya nggak berani. Tapi kalau saya disuruh meneruskan, boleh. saya berusaha Nggak sebagus perlu juga mungkin. mengganti kan punya cara bermain sendiri. Iya betul. Nah saya mendengar nih ya selain berkarya di God Bless, gitu ya, anggota God Bless juga memiliki kegiatan-kegiatan lain yang tidak kalah hebatnya. Begini contohnya ya, saya tuh masih punya loh duo kribo. Nah, duo kribo. Bang Ucok harap duo kribo. Kemudian dari Mas Ian saya pernah mendengar bahwa membantu Niki Astria untuk mengaransemen lagunya. Kalau Mas Abadi sudah tidak asing lagi, The Beatles, Maestro begitu ya. Barata. Tiga-tiga saya pernah lihat, Niki Astria pernah lihat, Mas Iye, Kribo, Arthur Kaunang waktu itu masih ada di mana lupa lagi, Aka itu. Terus kalau Mas Abadi sering Beatles kan gitu ya. Ini saya melihat bahwa tidak terbelenggu sama sekali
dengan eksistensi God Bless. Malah masih bisa berekspresi dengan gayanya masing-masing itu menjadi jati diri yang sebenarnya. Saya dengar Mas Ia pernah bantu Guru Soekarno ya untuk theatrical, opera dan sebagainya. Pernah dengan Chandra Darusman misalnya gitu ya. Segala udah dicoba nih, yang dengan Oco Karahap juga. Itu gimana sih fleksibilitas seperti itu gimana sih bisa beradaptasi kok nyatunya enak banget gitu loh Mas. Silakan, monggo. Kebetulan ada waktunya ya. Saya diminta guru waktu itu, lalu ada beberapa acara lagi yang lain juga. Semuanya yang kebetulan nggak mengganggu gitu, nggak mengganggu perjalanan God Bless juga. Jadi aman-aman aja dan ya alhamdulillah semua bisa saya jalanin itu. Mas Ian gimana ceritanya bantu Niki Astria sampai melejit gitu, gimana ceritanya itu Mas? Ya kebetulan emang dulu ada manajer dia ya, seingat saya namanya Ibu Rini yang membawa ke rumah saya waktu itu. Niki masih kecil, masih nggak salah masih SD atau apa, bawa ya. Dan saya suruh nyanyi, aduh suaranya Ara ini bagus banget. Makanya saya bikinin lagu yang emang warnanya cocok dengan dia gitu. Jadi nggak mungkin lah bikin lagu kayak God Bless, nggak mungkin lah. Jadi kita usahakan dia punya warna sendiri dan akhirnya menurut saya itu dia berhasil memiliki. Nah, Oh gitu. ya. Jadi sama anak SD pun bisa berkolaborasi ya? Justru sama Anggun juga masih Iya, SD. sama Anggun juga. Oh waduh, Yang masih muda juga ya. Judul lagunya Naik Kelas. Naik gitu. kelas. Ya, dia buat sendiri. Wow, Ya. luar biasa. Jadi emang dia berbakat sekali. Iya. Enggak. Kalau sudah gede. Kalau luar biasa flexibility dan kreativitas. Nah kalau Mas Abadi ceritanya gimana kok nyampe The Beatles tuh gimana sih Mas ceritanya Mas? Ya kalau The Beatles itu memang pada waktu kita lagi ngeband, itu saya pada waktu itu SMP ya. Itu ya tahun 63. Nah itu yang populer waktu itu ya Beatles. Oh pada zaman itu ya. Jadi mau nggak mau ya kita ikutin. Heeh. Sebelumnya The Beatles yang saya nikmati itu Shadows. Shadows. Grup Dengan apa The Shadows itu saya kenal sama Ian. Oh. Jadi saya sama Ian itu sudah dari Shadows, kecil ya. sudah bersama-sama di Malang. Oh, Oke. Tuh. Kayaknya Malang menyimpan banyak musisi berbakat nih ya. Iya, luar biasa. Cuman beda nasib aja. Tapi dipersatukan di dalam God Bless. Saya merasa kesan saya nih ya, misalnya nih anggota God Bless nih lidi gitu ya, Mas Ia tuh pengikatnya gitu, jadi sapu lidi, jadi berguna. Kalau tadinya tercerai-berai, masing-masing satu lidi nggak berfungsi, diikat jadi satu, jadi sapu lidi yang berguna gitu loh. Maka tadi saya terkesan banget dengan one for all for one itu gitu loh ya kan. Jelas di sini dua guru musik ya. Maestro di sini pernah ikut Mas Guru mengisi pegelaran begitu. Mas Ian Antono pernah mendevelop penyanyi cilik SD sampai sekarang sudah mendunia begitu ya. Si Anggun ya, Mas Abadi dengan The Beatles. Beatles tuh lagunya kelihatan gampang tapi susah loh. Saya belajar lagu Blackbird nggak bisa sampai sekarang. Akhirnya cuma balik-balik ke ini apa In My Life gitu ya. Lagu cemen. Bisanya cuma itu doang gitu. Tapi saya senang sekali di sini kalau saya melihat ya dari segi leadership. Leadership itu berarti kepemimpinan ya. Tanpa sadar Mas Ia sudah mempraktekkan, mengeterapkan seni kepemimpinan Hasta Brata. Pernah dengar nggak? Hasta Brata. Hasta itu 8, Brata itu
laku kepemimpinan, berarti 8 laku kepemimpinan, yang mana improvisasinya panjang lebar bisa digabung-gabungkan, ketemu lagi seperti itu di dalam satu kebersamaan ya, kebersamaan yang bermutu ya, kebersamaan yang produktif. Kenapa keluarga tadi, jadi kalau 5 lidinya keluarganya 50 diikat jadi satu, ini leadership, kepemimpinan. Nah justru adakah gitu ya, adakah Mas Ye, Mas Yan, Mas Abadi dan Arya dan Fajar pesan gitu loh, pesan terutama dari para senior ya kepada band-band muda ini, gimana sih baiknya supaya nggak gampang frustrasi, nggak gampang nyopot, nggak gampang bubar gitu loh. Ada nggak sih pesan-pesan atau tips daripada mas-mas kalian seperti itu? Monggo Mas Ye. Ya saya rasa sama aja, kita harus mempunyai kesabaran Kesabaran. Yang- ya. yang cukup kuat ya. Kesabaran yang cukup kuat. Pasti banyak sekali di setiap grup itu pasti ada banyak menghadapi masalah-masalah Yes. yang kecil jadi besar apa gitu kan pasti ya. Juga sama seperti Doni pernah meninggalkan God Bless ke Amerika setahun setengah apa gitu. Tapi begitu dia kembali dia masuk Balik lagi ke di God Bless, gabung lagi, ya buat saya welcome gitu aja. Oh Iya kan? Iya. Ya, kita tetap Kesabaran akrab. termasuk pengendalian emosi nggak Mas? Kesabaran Iya. tadi. Iya termasuk ya, Iya, pasti. supaya tidak terlalu mengikuti emosi. Dan juga ya Yan juga pernah ya. Artinya dengan iya, gong, tahun 2000. Yan sibuk dengan gong apa gitu, dia meninggalkan, dia merasa nyaman mungkin atau berasa ya Rumahnya di God terutama Bless. nyaman di God Bless. Iya. Saya pun membantu tetap di di gong. Di Gong 2000. Oh, Dari iya, awal iya. terbentuknya Tetap ada gong ini itu ya, kolaborasi. Oh gitu, iya. akrab. Walaupun dia Kolaboratif. sempat tinggal meninggalkan God Bless juga Iya. karena suatu masalah lah ya waktu itu ya. Oh iya. Yan sibuk dengan gongnya. Yes. Waktu itu gong aja ya. Gong, Bukan gong nggak pakai 2000 2000. kan. Gong aja. Lain kan. Oh. Gong. Kasih nama dari almarhum Jarum ya. Jarum. Oh. Nama gong itu ya. Tapi Maknanya apa itu Mas? Gong. Apa? Kok gong Enggak, itu? kita pengen Oh. gong aja. Jadi simbol gong itu kita Oh pengennya. gitu. Karena kita akan memasukkan unsur-unsur etnik. Indonesia banget ya gong ya. Oh, oke. Terus yang nambahin 2000 itu dia. Oh dia tambahin 2000. Ya, tadinya cuma 91. Oh. Karena keluar tahun 99. Enak. Dia bilang bikin aja nama 2000 biar bisa bertahan sampai tahun 2000. Oh. Cuman begitu dikasih Lumayan 10 akhirnya kita tahun. bubarin emang benar tahun 2000. Oh gitu. Di Ancol. Oh, aduh. Persis bubarin. Iya. masuk tahun 2000 ya. Waduh. Sesuai namanya ya. September. Iya. Karena almarhum udah meninggal ngasih nama itu. Tapi God Bless nggak kalah loh. Ada lagu ini juga apa yang kemarin dibawain Mas yang di Jogja Kemakita. tuh mengenai perang Maret 89 itu. Itu kan juga ini banget ya. Ajakan perdamaian sebetulnya. Ya. Timur Tengah kan gitu kan, ya kan? Nyambung gitu. Jadi iya betul. Tidak benar kalau musisi nggak ngerti politik, nggak ngerti filosofi, ya nggak ngerti manajemen misalnya tadi kan juga gitu ya. Saya mau nanya generasi muda kali ini gitu ya, Mas Arya dengan Mas Fajar itu apa sih motivasinya bergabung dengan God Bless gitu? Ada ini nggak sih, ada semacam wish yang terpendam, tersembunyi, ingin menjadi sesuatu? Apa sesuatu itu? Monggo Mas, duluan Mas Fajar. Jujur saya dan mungkin Arya juga nggak pernah berani berharap pada
waktu sebelumnya untuk bisa bergabung dengan God Bless. Kita bermusik, membawakan lagu-lagu mereka juga Mas. Waktu kita masih sekolah SMA, di festival kita bawain lagu Kehidupan, Semut Hitam, Rumah Kita, Trauma. Nggak pernah kepikiran dan nggak pernah berani untuk berharap ke situ. Nah ya alhamdulillah puji Tuhan ternyata kesempatan itu datang. Kita diajak membantu mereka. Ya setelah bergabung memang yang kita rasakan dan kita lihat bahwa karya mereka ini itu yang membuat kita bisa dibilang berbangga hati bahwa kita bisa membawakan lagu-lagu lagu rock yang tidak saja enak tapi berkualitas. Ini adalah suatu karya seni yang ya dibuat oleh maestro-maestro yang memang nggak sekedar keras, tidak sekedar enak di kuping, tapi lirik dan progresi chordnya itu memang ya mahal gitu Mas. Nah di situ yang membuat kita mungkin di zaman itu lagi Nggak ada sequencer. nggak ada digital. Nah Nggak ada. itu yang mungkin membuat kita ya bukan bertahan ya, kita tetap enjoy gitu. Setelah ya kita bisa dibilang dari 2012 sampai sekarang. Oh gitu. Iya. Saya banyak menyukai musik-musik luar. Kalau saya pribadi sangat menyukai progressive rock, art rock, classic rock, seperti Led Zeppelin, Genesis. Oh, asik. Nah, musik God Bless itu ya bisa dibilang ada unsur art dan progresifnya. Kalau Mas Arya gimana ceritanya? What is your wish in your career? Gitu ya. Sampai saya dari dulu sampai detik ini pun masih belajar ya. Begitu saya gabung sama Mas Iye, Mas Ian, Mas Abadi, waktu itu masih ada Mas Doni juga. Ternyata saya nggak cuma belajar musik dari mereka. Mereka ngajari hidup Filosofi juga. sebagai musisi. Oh gitu. Oh jalani hidup. Hidup sebagai musisi. Kalau kita dulu, saya bilang ke teman-teman yang saya dapat dari God Bless, kalau kita dulu kan ngomong kita musik untuk hidup. Kalau God Bless levelnya karena 53 tahun ya hidupnya untuk musik. Oh udah nyata. Menurut saya itu Dengan itu level tertinggi yang nggak semua orang bisa jadi seperti itu. Ya harus ngalamin dulu 50 tahun lebih ya. Iya. Dengan segala macam Dan terbukti. segala macam kejadian dari tahun 73 sampai sekarang. Iya. Resumenya yang saya serap. Iya. Ceritanya kayak Resumenya. resume termasuk dari Intisarinya. Fajar juga. Iya. Walaupun saya udah nggak main drum karena waktu saya main drum saya ngefans banget sama dia. Begitu saya nggak main drum, yang dulu saya ngefans sama dia, wah sama drummer nggak mungkin ngeband kan. Oh iya. Salah satu akal-akal ya, saya harus jadi jangan drummer nih. Iya. Ketemu di suatu sekolah nih. Iya. Disitulah saya baru bisa gabung sama dia. Tapi memang di sini jelas bahwa tanpa disadari God Bless telah mempraktekkan, menerapkan ilmu psikologi ya, yaitu setia tanpa batas, mungkin berkarya juga tanpa batas, bahkan kreativitas pun tanpa batas. Karena pasang surut 7 zaman tadi ya tidak menyurutkan kelompok God Bless untuk berhenti berkarya. Tidak terjadi seperti itu. Jangan-jangan itu yang buat awet muda gitu ya. Jangan-jangan anti pikun ya. Awet tua nih. Awet tua ya. Iya. Ada saatnya sih, ada saatnya Nggak yang kita apa-apa. nanti hands up semua, angkat tangan. Nah, God Bless ini kelihatannya frekuensinya itu berresonansi, vibrasinya itu sama gitu loh. Resonansinya sehingga ketika ini ya jadi gitu, ngeklik gitu ceritanya kan. Nah inilah yang mungkin tidak dimiliki grup-grup lain, yaitu resonansi yang sefrekuensi istilahnya begitu ya kan. Maka tetap menjadi diri sendiri tetapi
bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan. Ya kapan Mas Ian bantu musisi cilik, ya kapan Mas Ian bantu teatrikalnya Mas Guru, misalnya gitu ya, guru musik. Nah tadi dugaan saya karena guru musik jadi punya kemampuan mempelajari, menyerap ya pengalaman-pengalaman yang sulit didapat. Nah, yes. Jadi Mas Arya tuh kayak punya mata satu lagi di sini. Nah ini gitu. Saya tahu ini. Iya. Makanya kalau tadi Prof bilang tentang karya, pada saat God Bless bikin karya dulu mereka yang nyetir industri. Oh. Kenapa karya sekarang umurnya nggak panjang? Karena mereka disetir industri. Oh, kebalik ya. Nggak, dulu mereka bikin lagu bikin aja. Bebas. Ya ini kita gitu Iya, kan. iya. Kalau sekarang kan ngikutin yang laku kayak apa sih lagunya? Cocokin selera. Akhirnya jadi seragam lagunya, Iya. mirip, iya, nggak akan iya, lama iya. umurnya. Oh. Salah satu menurut saya ya, kalau saya istilahnya saya amatin gitu, bedanya band-band dulu sama sekarang. Band dulu bikin itu emang ya itu mereka udah Original. bodo amat sama industri kan. Iya. Laku ya alhamdulillah, nggak laku ya udah kita akan terus bikin. Kalau sekarang kan bikin lagu kayak si A dong, si B, si C, seragam, nggak akan lama umur. Mirip-mirip aja ya. Jadi mirip. Ya nadanya, ya liriknya Iya. gitu loh. Itu buat ya mungkin buat adik-adik tolong dipikirkan soal itu. Iya. Jadi diri sendiri. Iya, jadilah diri sendiri Jadi sambil diri terus sendiri. berkarya. Iya. Ya saya melihat kelima personil God Bless ini adalah signature. Ya signature itu berarti orang-orang istimewa berkarya di musik dan memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Dipersatukan dalam suatu kelompok God Bless. Tentu saya berharap forever gitu ya, lagu God Bless kayak lagu Beatles tadi itu, cucu cicit dan seterusnya, cucu buyut, ada terus dikenang dan dinyanyikan oleh mereka. Boleh dulu ya? Oke, jadi saya ucapkan terima kasih ya kepada Sama-sama. para anggota God Bless yang luar biasa. Tetaplah berkarya, jaga kesehatan. Di zaman sekarang jaga kewarasan juga loh ya. Sehat nggak waras juga bahaya gitu ya. Jagalah kewarasan. Tapi silaturahmi ini menginspirasi saya bahwa ada sesuatu di beyond the music. Ada sesuatu di luar batas musik ini yang membuat satu frekuensi dan kebersamaan, kebersatuan dari kelompok God Bless ini. Saya harapkan ini dapat menginspirasi dari lintas generasi dan menjadi satu contoh ya, tidak terlupakan bagi kita semua. Sekian, terima kasih anggota God Bless yang saya cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.